Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 01 jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya Hairatul Nisanun beserta teman kelompok saya yaitu Nurul Hidayah dan Cindy Aulia Herman. Kami akan menjelaskan mengenai regresi logistik serta penerapan kasus pada software RStudio. Untuk itu, yuk simak materi kami selengkapnya. Regresi logistik merupakan alat statistik yang digunakan untuk pemodelan kasus penelitian dengan tujuan melihat pengaruh peubah penjelas atau X terhadap peubah respon atau Y jika peubah respon dalam penelitian bersifat kategorik. Analisis regresi logistik adalah salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen kategori yang bersifat dikotom atau binary. Variabel kategori yang dikotom adalah variabel yang mempunyai dua nilai variasi, misal sakit dan tidak sakit, by BBLR dan normal, merokok dan tidak merokok, dan lain sebagainya. Syarat dalam regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. 4. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau rasio. 5. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. 6. Variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 8. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Dan terakhir, regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODD rasio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Regresi logistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, binary logistic regression. Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon atau Y, misalkan membeli dan tidak membeli. Kedua, multinomial logistic regression. Regresi logistik multinomial digunakan ketika pada variabel respon atau Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Risiko relatif digunakan untuk mengukur peningkatan risiko kejadian pada kelompok yang terpapar faktor risiko dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Rumus untuk mencari risiko relatif adalah probabilitas X1 per probabilitas X0. Rumus untuk mencari probabilitas X1 dan probabilitas X0 adalah probabilitas X1 sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 kali 1 per 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta 1 kali 1, dan probabilitas X0 sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 dikali 0 per 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta 1 dikali 0. Jika nilai risiko relatif sama dengan 1, maka tidak ada perbedaan risiko antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar. Jika nilai risiko relatif kurang dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki risiko lebih rendah untuk kejadian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Jika nilai risiko relatif lebih dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki risiko lebih tinggi untuk kejadian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. ODD rasio merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas. ODD rasio diartikan sebagai kecenderungan variabel respon memiliki suatu nilai tertentu jika diberikan X sama dengan 1 dan dibandingkan pada X sama dengan 0. Nilai dari ODD rasio digunakan untuk menghitung faktor resiko yang penyebab antar variabel dikotomi atau biner.
Odysseus ratio dapat digunakan untuk menunjukkan kebebasan antar variabel dalam tabel kontingensi. Menurut Hosmer dan Lemshaw pada tahun 1989, pada model logistik biner dengan satu variabel bebas dikotomi atau biner, koefisien beta J merupakan beda logit, sedangkan eksponensial beta J adalah nilai Odysseus ratio atau OR. Untuk menentukan Odysseus ratio dapat dilihat pada persamaan Odysseus ratio sama dengan Pi1 per 1 dikurang Pi kali 1 per Pi0 per 1 dikurang Pi kali 0, dengan Ps1 sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta J per 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta J, dan Pi0 sama dengan eksponensial beta 0 per 1 ditambah eksponensial beta 0, sehingga Odysseus ratio sama dengan eksponensial beta J. Apabila Odysseus ratio sama dengan 1, berarti bahwa individu dengan nilai X sama dengan 1 mempunyai peluang yang sama dengan nilai individu X sama dengan 0 dalam kaitannya dengan Y sama dengan 1. Apabila 1 kurang dari OR kurang dari tak terhingga atau OR lebih dari 1, maka individu dengan nilai X sama dengan 1 mempunyai peluang yang lebih besar jika dibandingkan dengan individu dengan nilai X sama dengan 0 dalam kaitannya dengan Y sama dengan 1. Apabila Odysseus ratio lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, atau Odysseus ratio lebih kecil daripada 1, maka individu dengan nilai X sama dengan 1 mempunyai peluang yang lebih kecil jika dibandingkan dengan individu dengan nilai X sama dengan 0 dalam kaitannya dengan Y sama dengan 1. Uji parameter regresi. Yang pertama, uji hipotesis secara simultan. Uji model dilakukan untuk memeriksa peranan variabel prediktor terhadap variabel respon secara serentak atau secara keseluruhan. Uji serentak ini disebut juga uji model chi-square. Selanjutnya, uji hipotesis secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh setiap beta I secara individual dalam model yang diperoleh. Hasil pengujian secara parsial atau individual akan menunjukkan apakah suatu variabel prediktor layak untuk masuk dalam model atau tidak. Selanjutnya, uji goodness of fit dilakukan untuk mengetahui kelayakan model dengan data atau kelayakan antara hasil observasi dan hasil prediksi model. Uji kelayakan model dilakukan menggunakan uji statistik persen. Selanjutnya, interpretasi koefisien dilakukan dengan melihat Odysseus ratio. Rasio kecenderungan adalah ukuran yang memperkirakan berapa besar kecenderungan peubah-peubah penjelas terhadap peubah respon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik biner. Nah, menurut Widarjono 2010, analisis regresi logistik biner adalah analisis regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat kategori dengan dua klasifikasi yang bertujuan untuk memprediksi nilai peluang terjadi suatu peristiwa berdasarkan pada nilai variabel bebas yang diberikan dalam model. Kemudian menurut Hosmer dan Lemshaw 1989, yaitu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat yang berupa variabel biner dan variabel bebas yang berupa variabel numerik atau kategorik. Nah, analisis regresi logistik biner juga bertujuan untuk memprediksi peluang kejadian suatu peristiwa sakit berdasarkan variabel faktor resikonya. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi nonlinear yang mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1 atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binomial, sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategorik pada model regresi logistik biner, atau variabel bebas disebut kovariat. Kemudian syarat variabel regresi logistik biner. Yang pertama itu variabel terikat bersifat dikotomi, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1. Kemudian yang kedua yaitu variabel bebas dapat berubah variabel numerik atau kategori. Yang ketiga yaitu apabila model regresi logistik biner hanya memiliki satu variabel bebas, maka disebut model regresi logistik biner tunggal.
Kemudian yang keempat yaitu apabila model regresi logistik biner memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka disebut model regresi logistik berganda. Biner logistik ganda. Kemudian adapun contoh kasus yang kami ambil yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berapa besar peluang seseorang dapat diterima bekerja di PT Makmur Jaya. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebesar 50 orang dan menggunakan analisis regresi logistik. Adapun data yang akan kami teliti di sini, kemudian di sini terdapat 50 data. Kemudian kita langsung saja masuk dengan pengerjaan RStudionya. Baik, yang pertama itu kita install package, di mana package yang akan pakai itu React Excel. Kemudian kita mengimport data. Data yang kami ambil yaitu data yang dari Excel. Kemudian kita str data ini untuk menampilkan struktur data yang diimport. Kemudian mengkonversi kolom ke vektor dengan sintaks Y sama dengan as vektor data keputusan Y, dan X sama dengan as vektor data jenis kelamin X. Kemudian kita membentuk data frame di mana kita menggunakan sintaks datalog sama dengan data frame YX, kemudian str datalog di mana data frame itu membentuk data frame baru yang berisi variabel Y dan X. Kemudian kita analisis regresi logistik binernya dengan menggunakan sintaks model GLIM Y, X, family sama dengan binomial, data sama dengan datalog. Dengan sintaks tersebut kita membuat model regresi logistik biner dengan variabel dependen Y dan variabel independen X. Kemudian kita lakukan uji parsial parameter model dengan menggunakan summary model. Kemudian hasil yang didapatkan bahwa variabel jenis kelamin X signifikan pada level 0,001, p-value lebih kecil 0,001. Kemudian odds ratio, kita mencari odds rasionya dengan sintaks beta sama dengan coef model or beta X sama dengan X eksponen beta CBD beta OR beta dengan dan menghasilkan untuk X adalah 21,67, menunjukkan bahwa jenis kelamin 1 kemungkinan pria memiliki peluang 21,67 kali lebih besar untuk menghasilkan keputusan 1 berdasarkan variabel keputusan Y. Kemudian kita menghitung residual dengan menggunakan sintaks residual model type device. Kemudian kita melakukan uji goodness outfit menggunakan uji chi-square. Kemudian uji chi-square-nya itu menunjukkan bahwa model memiliki fit yang baik terhadap data p-value sama dengan 1. Selanjutnya untuk uji hipotesis secara parsial, dapat diketahui bahwa nilai p-value yang didapatkan adalah sebesar 0,00517, yang berarti nilai p-value lebih kecil dari 0,05, sehingga tolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan dari diterimanya seorang pekerja di PT Makmur Jaya. Kemudian untuk uji goodness of fit, untuk nilai p-value yang didapatkan adalah sebesar 0,9988, yang berarti nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga diterima H0 dan dapat disimpulkan bahwa model layak digunakan. Kemudian untuk interpretasi koefisien, karena nilai eksponen B atau odds rasionya didapatkan sebesar 16,8, maka dapat diartikan bahwa kecenderungan jenis kelamin laki-laki lebih diterima kerja dibandingkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 16,8%.
Sedangkan untuk peluang diterimanya seorang wanita yang ingin melamar pekerjaan di PT Makmur Jaya yaitu 0,26 atau 26%, dan peluang seorang laki-laki diterima kerja adalah sebanyak 58%. Kemudian untuk berapa nilai resiko relatifnya? Untuk nilai resiko relatif RR didapatkan dari rumus berikut, di mana resiko nilai RR sama dengan R perempuan X sama dengan 0 per P laki-laki X sama dengan 1 sama dengan 0,263 per 0,857 sama dengan 0,3. Jadi nilai resiko relatifnya adalah 0,3. Kemudian modelnya yaitu N dalam kurung P topi per 1 kurang P topi sama dengan peta 0 per theta 1 X sama dengan min 1,0286 tambah 2,8214 X. Menurut Agresti tahun 2010, model regresi logistik multinomial digunakan apabila variabel terikat berupa variabel kategori yang memiliki lebih dari 2 klasifikasi. Variabel terikat bisa berupa variabel kategori nominal atau kategori ordinal. Kedua jenis variabel ini, baik nominal maupun ordinal, sering disebut multinomial. Karena itu, regresi logistik multinomial tidak membedakan sifat ordinal data. Variabel terikat dianggap sebagai variabel kategori nominal yang memiliki lebih dari 2 klasifikasi. Sedangkan variabel bebas bisa berupa variabel numerik maupun kategorik. Menurut Hosmer and Lemesurier tahun 1989, model regresi logistik multinomial merupakan model regresi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat multinomial dengan variabel respon berskala nominal dengan 3 kategori. Jadi dapat diketahui bahwa regresi logistik multinomial merupakan regresi logistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen yang mempunyai skala yang bersifat polytomous atau multinomial yang berskala nominal dengan peubah penjelas kategori kontinu. Model regresi logistik multinomial adalah logit P Y sama dengan 1 sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan tambah beta N Xn. Kemudian, syarat variabel regresi logistik multinomial yang pertama adalah variabel terikat berupa variabel kategori yang memiliki lebih dari 2 klasifikasi. Yang kedua, variabel bebas bisa berupa variabel numerik atau kategori. Yang ketiga adalah apabila model regresi logistik multinomial hanya memiliki satu variabel bebas, maka disebut sebagai model regresi logistik multinomial tunggal. Yang keempat adalah apabila model regresi logistik multinomial hanya memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka disebut model regresi logistik multinomial ganda. Contoh penelitian yang menggunakan regresi logistik multinomial. Yang pertama, regresi logistik multinomial dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tuberkulosis pada pasien. Yang kedua, regresi logistik multinomial untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perguruan tinggi pada siswa SMA dan SMK di Pulau Karakerang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Yang ketiga, model regresi logistik multinomial untuk menentukan pilihan sekolah lanjutan tingkat atas pada siswa SMP. Contoh kasus, jadi ada suatu peneliti ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi balita menggunakan analisis regresi logistik multinomial. Peneliti menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana variabel independen terdiri dari variabel X1 jenis kelamin balita, di mana 0 sebagai laki-laki dan 1 sebagai perempuan. Kemudian X2 itu adalah umur balita, X3 adalah umur ibu, X4 adalah TKG energi balita, dan Y adalah sebagai status gizi balita, di mana 1 adalah gizi kurang, 2 adalah gizi sedang, dan 3 adalah gizi baik. Contoh kasus ini akan kita lakukan penyelesaiannya menggunakan software RStudio.
Yang pertama adalah kita harus memanggil package. Di sini saya menggunakan 7 package. Yang pertama adalah Foreign, NNet, ggplot, Receipt Card, Performance, dan PSCL. Kemudian selanjutnya kita mengambil datanya, di mana kita melakukan import data cell from Excel. Di mana di sini saya telah menyimpan datanya pada nama data ADK. Kemudian kita import. Kita import datanya. Di sini sudah kelihatan datanya. Kemudian di sini terlihat bahwa saya menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kita kembali kepada sintaksnya, di mana untuk melihat struktur data secara ringkas kita menggunakan sintaks str kemudian data. Jadi di sini saya telah juga mensingkat nama datanya menjadi data saja, tidak menggunakan data ADK. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat model dari kasus ini, di mana kita menggunakan sintaks model multinom metode logistik, di mana untuk melihat keseluruhan maka kita bisa menggunakan summary. Di sini sudah nampak semua uji simultannya teman-teman, atau kita bisa melihat hasil dari summary model multinomnya. Kemudian kita bisa lakukan uji parsial. Di sini kita menggunakan Z sama dengan summary model, coefficient summary model, dollar standard errors. Kemudian kita bisa langsung melihat nilainya teman-teman. Untuk mempersingkat nilainya, kita bisa melihat langsung nilai p-value dari uji parsial ini, di mana di sini kita menggunakan sintaks P1 binom ABSZ 0,1 kali 2, di mana nilai p-value-nya di sini kita ketahui bahwa yang memenuhi asumsi adalah hanya X4, karena nilai X4 adalah kurang dari 0,05. Kemudian kita melakukan uji multikolonialitas, di mana uji multikolonialitas ini untuk melihat ada tidaknya multikolonialitas pada model kali ini. Kita melihat nilai VIF-nya, di mana nilai VIF-nya ini lebih besar daripada 0,05 semua, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya adalah uji goodness of fit atau uji kesesuaian model, di mana kita mendapatkan nilai AIC-nya lebih kecil daripada BIC. Kemudian nilai R-score-nya adalah 47,9%, sehingga kita dapat menyatakan bahwa model ini layak untuk diambil. Kemudian kita bisa melihat nilai odds ratio atau nilai koefisiennya. Setelah penyelesaian menggunakan RStudio, maka kita mendapatkan model regresi logistik multinomial untuk kasus ini. Model yang pertama adalah P Y sama dengan 1 bersyarat X dibagi P Y sama dengan 3 bersyarat X, di mana menghasilkan model minus 10,467 dikurang 1,606x1 ditambah 0,237x2 dikurang 0,444x3 ditambah 0,54x4. Model yang kedua adalah P Y sama dengan 2 bersyarat X dibagi P Y sama dengan 3 bersyarat X, mendapatkan model minus 2,644 ditambah 0,236x1 ditambah 0,126x2 dikurang 0,234x3 ditambah 0,26x4. Uji parameter regresi. Yang pertama adalah uji parsial. Dari hasil RStudio di atas, didapatkan bahwa nilai p-value kurang dari alfa 0,5 hanya ada pada variabel X4, yang berarti bahwa variabel TKG energi balita berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, yaitu terhadap status gizi balita. Sedangkan variabel X1 jenis kelamin balita, X2 umur balita,
X3 umur ibu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y status gizi balita karena nilai p-value yang didapatkan adalah lebih besar daripada alfa 0,05. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Dari hasil RStudio didapatkan bahwa nilai VIF pada semua variabel X1, X2, X3, dan X4 adalah kurang dari 10, sehingga dapat berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji Goodness of Fit, di mana pada hasil RStudio didapatkan bahwa model ini layak digunakan karena nilai AIC kurang dari BIC, serta terdapat nilai koefisien determinasi sebanyak 0,479 yang berarti bahwa 47,9% keragaman dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Uji parameter regresi selanjutnya adalah interpretasi koefisien. Untuk odds ratio Y sama dengan 2, didapatkan bahwa variabel X2 umur balita sebesar 1,2679, yang berarti bahwa ketika umur balita bertambah 1 tahun, maka peluang untuk terkena gizi buruk meningkat sebesar 1,2679 kali lebih besar dibandingkan status gizi normal. Yang kedua, variabel X3 adalah umur ibu, mendapatkan nilai sebesar 0,6416, yang berarti bahwa ketika umur ibu bertambah 1 tahun, maka peluang untuk balita terkena gizi buruk meningkat sebesar 0,6416 kali lebih besar dibanding balita yang gizinya normal. Yang ketiga adalah variabel X4, TKG energi balita, sebesar 1,7163, yang berarti bahwa semakin tinggi TKG energi balita, maka peluang untuk terkena gizi buruk meningkat sebesar 1,7163 kali lebih besar dibandingkan yang gizinya normal. Odds ratio untuk Y sama dengan 3. Yang pertama adalah variabel X2 umur balita sebesar 1,134, artinya ketika umur balita bertambah 1 tahun, maka peluang untuk terkena gizi buruk meningkat sebesar 1,134 kali lebih besar dibandingkan status gizi baik. Yang kedua adalah variabel X3 umur ibu sebesar 0,7914, yang berarti ketika umur ibu bertambah 1 tahun, maka peluang untuk balita terkena gizi buruk meningkat sebesar 0,7914 kali lebih besar dibanding balita yang gizinya baik. Yang ketiga adalah variabel X4, TKG energi balita, mendapatkan nilai sebesar 1,2969, yang berarti semakin tinggi TKG energi balita, maka peluang untuk terkena gizi buruk meningkat sebesar 1,269 kali lebih besar dibandingkan yang gizinya baik. Regresi logistik merupakan alat statistik yang digunakan untuk pemodelan kasus penelitian dengan tujuan melihat pengaruh peubah penjelas X terhadap peubah respon Y, jika peubah respon dalam penelitian bersifat kategori. Regresi logistik terbagi menjadi dua, yaitu regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial. Regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi non-linear yang mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1 atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binomial, sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Sedangkan regresi logistik multinomial merupakan regresi logistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen yang mempunyai skala yang bersifat polytomous atau multinomial yang berskala nominal dengan peubah penjelas kategori kontinu. Pemahaman terkait regresi logistik sangat penting untuk seluruh masyarakat, terkhusus kepada mahasiswa program studi statistik, baik dari definisi regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, syarat-syarat variabel pada regresi logistik, contoh kasus penelitian yang menggunakan penerapan regresi logistik, model regresi biner maupun model regresi logistik multinomial,
uji-uji yang harus dipenuhi dalam regresi logistik, baik uji parsial, uji simultan, uji Guidance of Fit, serta penerapan software RStudio dalam menyelesaikan studi kasus yang menggunakan regresi logistik. Itulah tadi penjelasan mengenai regresi logistik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, likes, and comment. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.